Mana ada sih orang tua yang gak sayang sama anaknya? Apapun pasti rela dilakukan agar si buah hati tercinta bisa hidup bahagia dan tetap merasa aman. Seperti induk ayam ini yang rela berkorban untuk melindungi anak-anaknya. Bahaya yang dihadapinya gak tanggung-tanggung, yaitu serangan ular kobra yang mematikan. Bertanggung jawab banget ya, gak kayak tempat penitipan anak yang lagi viral tuh. Bukannya jagain anak-anak, malah sebaliknya. Gemes deh Otan. Si kobra makin mendekat tuh. Hei kobra, cepat tinggalkan si mama ayam dan anak-anaknya ini. Kobra memang seringkali masuk ke pemukiman untuk memangsa hewan ternak teman. Dan yang menjadi sasaran empuknya adalah anak-anak ayam ini. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Langkahi dulu si mama ayam. Tenang, Tan. Aku akan melindungi anak-anakku sekuat tenaga. Aku tidak akan rela jika sampai ada anakku yang terluka. Saat kondisi seperti ini, aku akan melindungi mereka di balik tubuh dan sayapku yang besar. Dengan posisi seperti ini, anak-anakku akan merasa terlindungi, sehingga mereka bisa lebih tenang. Nah, jika ular tersebut menyerang, aku tidak takut, Tan. Malah aku akan menyerang balik. Ia tak tahu saja kalau aku memiliki cakar kaki yang tajam dan kepakan sayap yang kuat. Ya, walaupun tak mematikan, tapi aku cukup percaya diri dengan kekuatanku, Tan. Semua ini aku lakukan demi anak-anakku agar bisa selamat. Syukurlah, akhirnya si mama ayam berhasil mengusir si ular kobra itu, teman. Saat keadaan terdesak, insting mama ayam untuk melindungi anak-anaknya memang sangat tinggi. Bahkan ia sampai rela mati demi sang buah hati tercinta. Makanya jangan macem-macem sama mama yang lagi jagain anaknya. Gak cuma si mama ayam aja nih yang punya pelindung bagi anak-anaknya, tapi sobat otan si orang utan juga. Kedekatan induk dan anak orang utan memang sangat kuat, teman. Layaknya bayi dan ibu manusia. Saking dekatnya, sampai-sampai mereka tak bisa terpisahkan. Lihat aja tuh, kemana-mana bawaannya cuma mau sama emak. Anakan orang utan yang sedang bersama induknya ini baru berusia 3 bulan. Walau sudah terlihat sedikit besar, tapi perilakunya masih sangat anak-anak. Tuh, gemesin kan? Semakin besar si bayi orang utan, semakin pula ia membutuhkan asupan makanan padat selain air susu induknya. Betul sekali, Otan. Tapi sayangnya anakku ini belum bisa mengunyah buah secara utuh. Jadi aku harus membantunya. Wah, caranya seperti apa tuh, Sob? Jadi sebelum anakku makan, aku akan melunakkan makanannya terlebih dahulu. Baru setelah itu, aku akan menyuapi si bayi langsung dengan mulutku ini. Perhatikan ya, Tan. Manja banget ya anakku ini, Tan. Oh iya, anakku ini akan terus menempel denganku hingga berusia 6-7 tahun. Selama itulah aku akan mengajarkan apapun terhadap anak-anakku. Mulai dari memilih makanan, membuat sarang, hingga menghindar dari para predator. Dan pelajaran yang paling penting adalah mengajarinya cara bergelayutan di pohon. Makanya, Otan dan teman-teman jangan copot jantung ya melihat aksi anakku ini. Karena sebenarnya ia sudah terlatih sejak bayi. Yuhu! Tuh kan, kelihatan banget kalau si mama orangutan ini sayang sama anaknya. Kalau kita bandingkan, perlakuannya bagaikan langit dan bumi tuh sama tempat penitipan anak yang lagi viral. Teman, ada yang tahu nggak ini bayi terenggiling siapa? Otan rela banget deh kalau dititipin bayi selucu ini. Otan
jamin ia akan bahagia dan gak akan sengsara. Jangan dong Otan, aku kan masih bisa menjaga anakku. Tuh lihat, kemana-mana ia selalu ikut kan? Ngomong-ngomong, Otan jadi sedikit khawatir deh. Itu kok bayi kamu malah digendong di pangkal ekor sih, bukannya di punggung, Sob? Justru ini adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk anakku, Tan. Ia bisa memeluk ekorku dengan sempurna, sehingga saat aku berjalan, ia tidak akan terjatuh. Ekorku ini juga sangat kuat, karena sekitar 8 hingga 20% dari beratku ada di ekor. Oh iya, sekarang anakku ini baru berumur 3 minggu, Tan. Setelah lahir, ia memang bisa langsung berjalan. Tapi agar aku bisa terus mengawasinya, aku akan terus menggendongnya di pangkal ekorku. Wah, ini sih benar-benar nempel kayak perangko. Gak bisa dipisahkan. Selalu sehat dan cepat besar ya, Sob. Supaya nanti bisa main bareng Kakak Otan. Sobat Otan yang satu ini memang sudah tidak diragukan lagi pengorbanannya terhadap anak-anaknya. Yap, siapa lagi kalau bukan si kelinci, teman? Di alam saat mau melahirkan, biasanya kelinci akan menggali lubang agar anak-anaknya bisa tetap hangat. Tapi jika mereka tidak menemukan tempat yang tepat, mama kelinci akan berkorban untuk membuat sarang dari bulunya. Betul sekali, Tan. Sambil menunggu waktu untuk melahirkan, aku akan merontokkan buluku sendiri. Secara perlahan, sedikit demi sedikit, aku akan menggigit lalu melepaskan buluku. Tapi jangan khawatir ya, karena rasa sakit ini tidak sepadan dengan rasa bahagiaku untuk menyambut kehadiran anak-anakku. Aku tidak ragu mengorbankan buluku ini, Tan, karena nantinya buluku ini bisa tumbuh kembali dengan lebat pasca melahirkan. Nah, setelah terkumpul cukup banyak, aku akan menyusunnya serapih mungkin agar bayi-bayiku ini bisa tetap nyaman dan hangat. Sungguh pengorbanan yang luar biasa, Sob. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak kalau si kelinci ini tergolong hewan yang memiliki keturunan terbanyak loh. Bayangkan saja, dari usia 3 bulan, kelinci betina sudah matang dan bisa kawin lalu melahirkan. Setelah melewati masa kehamilan selama 30 hari, kelinci bisa melahirkan 14 anak sekaligus. Dan setelah melahirkan, kelinci betina bisa hamil lagi loh. Ini sih kayaknya masih percaya kalau banyak anak banyak rezeki ya, Sob. Tapi walau anaknya banyak, mama kelinci tidak menyerah dan tetap menyayangi bayi-bayinya, teman. Cakep! Sobat Otan yang satu ini juga memiliki konsep yang sama, yaitu memegang teguh banyak anak banyak rezeki. Yap, dia adalah si hewan yang subur, yaitu babi. Gimana nggak subur coba? Dalam 1 tahun, ia bisa melahirkan sebanyak 2 kali. Setelah melalui proses kehamilan sekitar 114 hari, sekali melahirkan, mama Sobat Otan ini bisa mengeluarkan 20 ekor bayi yang lucu-lucu. Jadi dalam setahun, bisa ada 40 ekor anakan babi baru yang lahir ke dunia dalam satu indukan. Luar biasa! BTW, kamu rempong gak sih, Sob, sama anak begitu? Gak niat buat dititip nih sama Otan? Walau anakku sangat banyak, tapi aku tetap bisa menjaganya kok, Tan. Anak-anakku ini sudah memiliki insting untuk bermain tidak terlalu jauh dariku. Dan kemanapun aku pergi, pasti mereka akan mengikutinya. Ya maklum saja, soalnya mereka ini kan masih menyusu. Jadi gak bakal bisa tuh jauh sama minuman kesukaannya. Iya sih. Apalagi kan anak-anak ini harus menyusu sekitar 8-10 kali dalam sehari. Jadi jauh sedikit dari mama, pasti bakalan panik tuh. Kalau Sobat Otan
Utan yang satu ini punya cara unik dalam hal menjaga anaknya. Jadi walaupun lagi kesana kemari, anaknya akan tetap berada di kantung ibunya. Gak ada tuh istilah ketinggalan. Iya, kalian gak salah denger kok. Sobat yang Utan maksud ini kan si kanguru. Itu loh, hewan yang memiliki kantung pada tubuhnya. Hai anakku, ayo sini keluar ketemu dulu sama kakak Otan. Ini adalah anakku Tan. Dia memang biasa hidup di kantungku sampai berusia 11 bulan. Ini adalah tempat ternyaman baginya. Selain merasa terlindungi, anakku ini juga bisa mendapatkan nutrisi susu yang berada di dalam kantungku. Selain terlindung dari predator jahat, kantungku ini juga mampu melindungi anakku dari resiko infeksi virus, bakteri, maupun parasit. Tapi Otan jadi penasaran, kok bisa sih anak kamu yang sudah cukup besar itu masih muat di kantungmu, Sob? Jadi gini Tan, ukuran kantungku ini dilapisi otot-otot ligamen yang akan terus menyesuaikan. Karena kapasitasnya yang besar dan elastis, sampai-sampai bisa membawa 2 anak sekaligus loh. Keren kan aku Tan? Ini nih contoh ibu yang bertanggung jawab. Ada yang lagi asik main berduaan nih. Kenalin teman, ini dia 2 sobat Otan si otter sungai, si Lana dan Loli. Mereka seneng banget loh bertualang di alam. Kali ini mereka mau healing tipis-tipis sambil cari makanan. Setelah melewati lembah, lalu lanjut menyusuri tepian hutan. Oh no! Abah! Ada piton! Tenang Tan, ketemu piton seperti ini sudah hal biasa. Sebagai hewan cerdas yang ahli strategi, kami tahu cara menghadapinya. Dengan kekompakan kami akan tunjukkan aksi kami. Si piton sudah membentuk huruf S yang berarti siap menyerang dengan ancang-ancang. Kita harus mulai mengelilingi ular pitonnya terlebih dahulu. Kami punya strategi menggertak juga. Taktik yang luar biasa. Otan salut deh sama kamu. Untung kami adalah hewan yang cekatan dan sigap, Tan. Jadi, meski tidak memiliki bisa atau racun, tapi kalau soal adu kecepatan, kami bisa diandalkan. Oh iya, kekompakan kami juga jadi faktor pendukung yang kuat loh. Selain cekatan, kami juga punya gigi yang tajam, Tan. Gigi tajam ini bisa menjadi senjata utama saat berhadapan dengan predator seperti ini. Wah, sedikit demi sedikit, gigitan kalian berhasil mengusir piton menjauh. Akhirnya si piton menjauh kabur ke pohon. Udah, jangan dikejar Loli. Si ular sudah menyerah kok. Kalian sekarang sudah aman. Selamat ya, Dek ya. Ayo Tan, sekarang kami akan pergi ke tempat bermain kami. Oh iya Tan, kami sering ditemukan di air tawar, seperti sungai atau kolam yang dikelilingi tanaman. Sebagai hewan semi akuatik, kami sering menghabiskan banyak waktu di air Tan. Kami suka sekali berenang ke sana kemari sambil mencari makan. Dan kami berenang cepat loh Tan, bahkan kami jago menyelam. Tubuh yang ramping dengan selaput di antara jari-jari membuat kami mudah sekali bermanuver dalam air. Meski airnya keruh karena pasir, aku masih bisa loh menangkap ikan. Rahasianya ada di kumis nan imut ini. Bukan untuk mematil seperti lele. Kumis ini sangat sensitif Tan. Dan berfungsi sebagai detektor kondisi di sekitar kami. Penglihatan kami ini tidak terlalu baik Tan. Makanya kami sangat bergantung pada kumis, telinga, hingga hidung. Oh iya,
Kelopak mataku ini transparan loh, jadi kami bisa dengan mudah melihat di bawah air. Selain mata, gigi, dan mulut, kami juga teradaptasi untuk menangkap ikan tanpa menelan air. Setelah main di air, tak lupa kami harus mengeringkan rambut yang lebat ini. Teman tahu nggak, kalau kami para otter ini punya rambut 1000 kali lebih lebat dari manusia. Jadi wajar saja, rambut kering adalah keharusan. Guling-guling, maju mundur. Harus sampai kering atau kami bisa kena hipotermia nantinya. Nah, udah kering kan bulu-bulu kalian? Sekarang lanjut yuk bertualang lagi. Wah, itu ada paman buaya, Sob. Santai, Tan. Hidup di alam liar mengajarkan kami arti perjuangan. Bukan hanya makanan yang ditemui, tapi juga lagi-lagi predator yang ingin memangsa kami. Hidup kalian benar-benar seperti benteng Takeshi ya, Sob. Ada aja halang rintangannya. Sabar ya, Dek ya. Seperti inilah, Tan, kehidupan alam liar. Kamu juga mengalami kan, Tan? Tapi kita nggak boleh menyerah ya. Menghadapi reptil seperti buaya ini harus dengan hati-hati, Tan. Salah gerak sedikit, habislah kita jadi santapannya. Aku dan Loli akan mengecoh buaya dari depan dan belakang. Serang dengan gigitan dan... Wow, hampir aja. Loli nyaris saja terkena gigitan buaya, Tan. Kita harus coba lagi ya, Lol. Dan... yeay, buayanya mundur, Tan. Dia pasti merasa terganggu dan akhirnya mengalah. Syukurlah kami bisa melanjutkan petualang ini. Sobat Otan ini bukan cuma sangar di alam liar, tapi juga hewan yang bisa hidup bersahabat dengan manusia. Karena jago dalam menangkap ikan, terkadang manusia memanfaatkan keahliannya. Hebat juga kamu ya, Sob, bisa membantu manusia. Iya, Tan. Selain main air, kami juga senang membantu manusia. Membantu menangkap ikan untuk warga. Karena bernafas dengan paru-paru, kami tetap harus naik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Nah, kami dapat banyak nih, Tan. Wah, hebat kamu, Sob. Loh, well adalah. Kok malah kamu makan sih, Sob? Itu kan buat warga. Kamu lupa ya dengan tugas mulia kamu? Yang satu ini kesukaan kami, Tan. Lele. Bolehlah kami juga makan beberapa ekor. Ingat ya, kami ini karnivora yang doyan banget makan. Oh iya, kami punya kebiasaan unik, Tan. Saat kami makan ikan mulai dari ekor, biasanya ikan akan habis tak bersisa, Tan. Tapi kalau dimulai dari kepala, wah, aku suka kekenyangan, jadi tersisa deh. Aduh. Kalau makan itu harus dihabiskan ya semuanya. Ayo, Sob, lanjut bantu warga lagi. Nanti makin siang makin panas loh. Kamu pasti gak akan betah. Siap, Komandan Otan. Menangkap ikan itu urusan kecil. Kami ambilkan lagi ya. Wow, hebat kamu, Sob. Bener aja, gak perlu waktu lama, ikan-ikan langsung didapat. Ayo, masukkan ke ember. Mantap, Sob. Terima kasih ya, Dek ya. Karena sifatnya yang ramah, bersahabat dan cerdas, otter bukan hanya jadi hewan peliharaan, tapi juga bisa jadi idola loh. Kayak adegan ini nih, otter yang viral di media sosial. Hai semuanya, hai Otan, mau lihat betapa terkenalnya aku? Aku banyak disayangi anak-anak. Wah,
Senangnya yang sayang sama aku banyak, Tan. Ini kan Marcel, Tan. Dia yang memelihara dan merawatku. Aku sering diajak bermain dengannya. Bahkan saat bermain bareng Kak Marcel, ada saja teman-teman yang minta foto bareng aku. Seperti ini rasanya ya, Tan, jadi superstar. Aku sering diajak naik motor berkeliling kota, bahkan hingga menemani Kak Marcel olahraga. Habis jalan-jalan dan olahraga, asiknya mandi dulu, Tan. Mandi di kandang kesayanganku. Banyak manusia bilang kalau kandang otter itu berbau tidak sedap. Tapi kandangku tidak loh, Tan. Ini karena Kak Marcel selalu rajin membersihkan kandangku, Tan. Betul, pecinta hewan sejati memang harus begitu ya, teman. Harus sayang sampai akhir hayat. Pemeriksaan dokter rutin juga nggak boleh terlewat. Bukan hanya itu saja, Tan. Pakanku pun sangat diperhatikan loh. Terkadang aku ingin dimanja-manja seperti disuapi saat makan. Otan jadi iri nih sama perlakuan Kak Marcel sama kamu. So sweet. Nah, kalau udah kayak gini, jangan nakal-nakal